adik-adik, hai. Selamat datang kembali di ibadah anak online minggu ini. Kak Yosua seneng banget bisa nyapa adik-adik. Adik-adik, kalau Kak Yosua sapa, adik-adik harus jawab dengan semangat ya. Oke, Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, I. Kingdom Kids, yes I am. Wow, luar biasa. Adik-adik, inget nggak minggu lalu firman Tuhannya tentang apa? Ayo. Ada yang lupa ya? Kayak saya ingetin. Minggu lalu firman Tuhannya tentang perlindungan kepada kita dari Tuhan dalam pertemanan. Ingat gak? Siapa di sini yang sudah cerita sama teman-temannya tentang kebaikan Tuhan di hidupnya? Adik-adik ya? Coba angkat tangan. Wah, banyak yang sudah cerita ya. Hebat, jago-jago, luar biasa. Nah, kalau gitu Kak Yusuf mau tanya lagi. Siapa yang masih ingat ayat hafalannya? Ayo. Yuk, kita hafalin bareng-bareng ya. Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sekali lagi, Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hebat buat adik-adik Kak Yosua yang hafal ayat hafalan minggu lalu. Kak Yosua lihat adik-adik udah siap nih untuk melompat, menyanyi, menari buat Tuhan. Tapi sebelum itu Kak Yosua mau ingetin lagi. Ada 3 peraturan yang harus adik-adik ikuti sepanjang ibadah hari ini. Nomor 1, adik-adik harus duduk yang manis di tempatnya. Jangan lari-lari ya. Nomor 2, adik-adik ketika kita menyanyi buat Tuhan, adik-adik harus menyanyi dengan semangat. Oke? Dan nomor 3, ketika adik-adik mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Bisa semuanya? Kalau bisa, Kak Yosua ajak adik-adik lipat tangan dan tutup mata. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan datang kembali beribadah kepada Tuhan. Kiranya roh Tuhan memimpin kami hari ini supaya ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Let's go adik-adik. Kingdom Kids. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai ku besar nanti. Sekali lagi, aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Aku anak kerajaan Allah, hidupku ditebus oleh darah Yesus. Aku hidup melayani Tuhan sampai di surga nanti. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan, berjubahkan pengampunan, berangkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bermahkotakan kebenaran, berperisai kasih Tuhan,
berjubahkan pengampunan, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Sekali lagi, bertongkatkan kuasa Roh Kudus, memberitakan Injil Tuhan. Yeay, hebat adik-adik. Siapa di sini yang jagoannya Tuhan Yesus? Angkat tangan tinggi-tinggi. Yang jagoannya Tuhan Yesus, sama-sama kita serukan, yes! Yes! Kita nyanyi ya, ya. Ikuti gerakan kakak-kakak ya. One, two, three. Ya. Yesus jagoanku, tak akan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, tak akan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalahkan si iblis yang jahat. Yesus jagoanku, tak akan ku takut, sebab Dia besertaku. Yesus pahlawanku, tak akan ku takut, sebab Dia pelindungku. Seperti Yosua mengalahkan beribu musuh, seperti Daud mengalahkan raksasa Goliat, seperti Simpson yang mengalahkan seekor singa, seperti aku mengalah si iblis yang jahat. Lagi. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Terakhir, Yesusku ajaib bagiku. Yeay, luar biasa
adik-adik. Oke, memang Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Sekarang kita mau siapin hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Yuk, mari kita sambil naikkan pujian ini. Yesusku panggil, Yesusku undang, masuk ke dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk ke dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk ke dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan dari dosaku. Yesus, Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk ke dalam hatiku. Panggil dia Yesus. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk ke dalam hatiku. Pimpin kami ya Tuhan. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan dari dosaku. Memimpin, memimpin, menuntun setiap langkah hidupku. Sucikan, kuduskan dari dosaku. Sucikan, sucikan, kuduskan dari dosaku. Sekali lagi, sucikan, kuduskan dari dosaku. Adik-adik, kita sungguh-sungguh mau berbicara kepada Tuhan. Kak Yosua ajak adik-adik untuk berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, karena Tuhan menyediakan kesempatan buat kami bernyanyi untuk Tuhan sekali lagi. Ya Tuhan, sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang mengajar kami supaya kami mengerti firman-Mu. Thank you Jesus, I love you. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Kingdom Kids, yuk sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangan kalian, tutup mata kalian, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, hari ini atau saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami pengertian, bahkan hati yang mau terbuka akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yuk, Karif mau lihat dulu nih semangatnya adik-adik semua. Kingdom Kids. Yes, Kingdom Kids. Kingdom Kids. Yes, I am. Nah adik-adik, hari ini Kak Arif mau memberitakan firman Tuhan atau mau cerita tentang Tuhan memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menjauhi pencobaan. Nah, kita buka sama-sama yuk ayatnya dari Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-13. Kakak bacakan ya buat adik-adik semua. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sekali lagi adik-adik. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, Kak Arif mau tanya nih, siapa di sini yang tahu tentang yang namanya atau artinya pencobaan? Pencobaan itu apa sih Kak Arif? Nah, Kak Arif mau menjelaskan dengan sebuah contoh ya. Di firman Tuhan ini kan tadi dibilang, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Pencobaan itu gimana sih Kak Arif?
kalau misalkan nih adik-adik semua bisa naik sepeda. Siapa di sini yang bisa naik sepeda sendiri? Wow, hebat ya. Mungkin ada yang masih roda 3 atau roda 4 atau bahkan mungkin yang udah roda 2. Keren deh pokoknya. Nah, ketika kalian bisa naik sepeda, terus papa dan mama bilang sama kalian, kalian kalau naik sepeda tidak boleh ke tengah jalan raya. Karena hal itu berbahaya. Soalnya apa adik-adik? Kalau di jalan raya itu kan banyak kendaraan. Betul ya? Terus ada motor yang lalu lalang. Ada mobil, bahkan ada truk. Aduh, pokoknya banyak deh. Sehingga itu bisa membahayakan diri kita. Orang tua kita, papa mama kita berkata seperti itu supaya kita tidak masuk ke dalam bahaya. Tetapi adik-adik, kalau misalkan nih adik-adik malah naik sepedanya ke tengah-tengah jalan raya, itu artinya bukan salah papa mama, tetapi kesalahan kita. Kenapa? Karena kita sendiri yang tidak taat sehingga membawa diri kita malah masuk ke dalam yang namanya bahaya. Padahal tadi papa dan mama bilang apa? Tidak boleh naik sepeda ke tengah jalan raya. Tapi kalau kita masih bandel, itu artinya kita sendirilah yang membawa diri kita kepada yang namanya bahaya atau pencobaan. Papa dan mama kita berusaha menjaga kita supaya kita tetap aman adik-adik. Nah, oleh sebab itu pencobaan adalah berpikir sesuatu yang salah. Pencobaan itu adalah berpikir sesuatu yang salah. Kayak tadi, nggak boleh naik sepeda ke tengah jalan raya. Tapi kita berpikir untuk melakukannya. Nah, itu kita sudah mulai masuk ke dalam yang namanya pencobaan. Nah, pencobaan itu bukan dosa adik-adik. Setiap orang dicobai kok. Setiap orang itu dicobai. Tetapi adik-adik yang jadi masalah adalah respon kita ketika kita dicobai. Kalau kita salah mengambil keputusan atau misalkan kita malah memilih hal yang salah tersebut, itulah yang menjadi dosa. Nah, adik-adik sampai di sini paham ya? Kalau misalkan tadi, seperti yang tadi nih, disuruh tidak boleh naik sepeda ke jalan raya atau ke tengah jalan raya. Tapi adik-adik masih nekat melakukannya. Nah, itu adik-adik tandanya sudah tidak taat. Dan disitulah adik-adik berdosa. Adik-adik sedang membahayakan diri kalian sendiri. Itu sebabnya juga adik-adik, kita harus belajar mau taat. Firman Tuhan ini bilang tadi kan, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan menjaga setiap kita. Tuhan menuntun setiap kita kepada hal-hal yang benar. Tetapi yang namanya cobaan gak bisa dihindari. Itu sebabnya untuk melawan yang namanya cobaan itu atau hal-hal yang bahaya itu, kita harus berpikir seperti pola pikir Kristus. Berpikir seperti Yesus berpikir. Maksudnya gimana nih kak? Yaitu berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Nurut, mau patuh apa yang firman Tuhan sampaikan. Kalau misalkan tadi nih adik-adik, seperti kasus yang naik sepeda tadi, kalau nggak dengar-dengaran sama orang tua itu dosa nggak sih? Bener. Kalau nggak dengar-dengaran sama orang tua itu namanya dosa. Makanya adik-adik, kenapa sih kita bisa tahu itu dosa? Karena kita tahu Tuhan tidak suka sama anak-anak yang tidak dengar-dengaran. Tuhan Yesus sendiri pernah loh adik-adik dicobai. Nggak percaya? Waktu Yesus ada di padang gurun, selesai puasa, iblis mencobai Tuhan Yesus. Iblis bilang, Yesus, kamu kan anak Allah. Kalau bisa, kamu kan lagi lapar nih. Kamu ganti batu itu jadi roti. Kamu pasti bisa deh. Tapi Yesus tidak tergoda adik-adik sama cobaan itu. Kenapa? Karena Yesus tahu apa yang jadi pola pikir atau apa yang jadi kesenangannya Allah Bapa. Sehingga ketika iblis menggoda melakukan dosa, Yesus gak melakukannya. Malah dia lawan dengan yang namanya firman Allah. Dikatakan apa? Hei iblis, sebab manusia tidak hanya hidup dari roti saja, melainkan dari setiap firman Tuhan yang keluar. Itu artinya apa adik-adik? Yesus menang melawan pencobaan. Kenapa? Karena Yesus ngerti firman Allah. Sama seperti kita. Kalau adik-adik semua mau menang dalam pencobaan, kita mesti ngerti firman Tuhan. Nah, supaya kita ngerti firman Tuhan, ya nggak bisa. Harus baca firman Tuhan. Bener banget. Kalau misalkan kita males baca firman Tuhan, kita nggak akan ngerti firman Tuhan.
Kalau kita nggak mengerti firman Tuhan, yang ada kita bisa jatuh ke dalam pencobaan. Hari ini adik-adik belajar sesuatu ya. Ingat ya adik-adik, Kak Arif mau ingetin sekali lagi. Tuhan itu melindungi kita supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tetapi seringkali diri kita sendiri yang justru malah datang ke pencobaan itu atau ke hal-hal yang bahaya itu. Nah, hari ini udah dapat kuncinya ya adik-adik. Supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan atau ke hal-hal yang bahaya, kita harus dengar-dengaran sama firman Tuhan. Kita harus baca firman Tuhan, kita harus taat firman Tuhan. Kenapa? Dari firman Tuhan itulah Allah memberikan kita kekuatan untuk menghadapi dan menjauhi pencobaan. Adik-adik belajar sesuatu hari ini? Yuk kita mau sama-sama belajar hari ini. Taat, dengar-dengar sama firman Tuhan supaya kita bisa menjauhi pencobaan. Lipat tangannya yuk, tutup matanya, kita doa sama-sama ya. Tuhan, terima kasih ya, kami belajar lewat firman Tuhan hari ini bahwa hidup kami, bahwa pikiran kami harus dikuasai oleh firman Tuhan supaya kami tidak jatuh ke dalam pencobaan atau ke dalam bahaya. Terima kasih ya Tuhan, Engkau selalu melindungi kami. Terima kasih Bapa buat firman Tuhan hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, sudah dengar firman Tuhannya? Luar biasa bukan? Tuhan menjaga kita, Tuhan menolong kita agar kita tidak terjebak, tidak digoda, tidak ikut-ikutan sama seperti iblis yang nakal dan jahat itu. Adik-adik sekarang kita mau buat aktivitas ya. Adik-adik bisa minta tolong sama papa dan mama untuk membantu kamu. Aktivitas kali ini kita akan membuat medali. Kenapa Kak buat medali? Karena medali itu diberikan kepada orang-orang yang menang. Nah, ketika adik-adik melihat aktivitas ini, adik-adik harus ingat ya, bahwa kita harus menang atas godaan iblis. Kita harus menang kalau diganggu oleh iblis. Kita tidak boleh marah-marah, kita tidak boleh nakal, tidak boleh ganggu teman, pukul. Kita harus taat kepada orang tua. Kalau kita menang dari godaan iblis, Tuhan akan menyambut kita dengan sukacita di surga. Adik-adik mau kan ke surga? Papa mama, kita bisa membuat beberapa medali yang bisa dijadikan satu nanti di dalam kalungnya. Tujuannya adalah supaya memberikan apresiasi atau penghargaan buat anak-anak kita ketika mereka melakukan firman Tuhan, mereka melakukan sesuatu yang baik, sehingga mereka merasa dihargai. Mari kita akan coba buat medali ini. Papa mama bisa menggunakan kreativitas masing-masing dan pastinya dalam membuat ini kita melibatkan anak-anak. Saya memberikan contoh pada aktivitas kali ini saya menggunakan karton yang cukup tebal. Ini karton bekas kotak kue saya gunakan. Lalu kemudian papa mama buat lingkaran. Lingkarannya terserah mau sebesar apa. Lalu kemudian ini adalah cetakan lingkarannya. Lalu papa mama membutuhkan lem, gunting, ballpoint, lalu tali untuk menjadi tali medalinya, lalu kemudian kertas krep, kertas warna, dan lingkaran yang lebih kecil. Saya akan pakai lingkaran ini. Nanti kita akan sama-sama melihat bagaimana jadinya. Baik, kita akan mulai. Yang pertama-tama, gunakan cetakan yang ada. Sekali lagi besarnya terserah papa mama. Lalu kemudian buat lingkaran. Ya, seperti ini. Kalau sudah, kita akan gunting pola lingkarannya. Kalau papa mama punya karton yang warna-warni juga boleh. Ini saya punyanya karton yang bekas kotak kue. Nah, kalau sudah dibuat atau digunting seperti ini sampahnya disingkirkan dulu. Lalu kita akan buat lagi lingkaran yang kedua. Lingkaran kedua bisa menggunakan kertas warna, misalnya warna orange ya. Setelah kita gunting, ini sampahnya kita singkirkan, lalu kita tempelkan di tengah-tengah ini, papa mama. Kita gunakan lem.
sekarang kita akan membuat kreasinya. Papa Mama bisa gunakan bekas pola tadi. Ini dibuat seperti ini. Ini kreasinya terserah Papa Mama ya, bisa gunakan seperti apa saja. Bisa buat apa saja. Nah, sudah jadi seperti ini. Sekali lagi, tergantung kreativitas Papa Mama dan anak-anak. Setelah jadi seperti ini, kita akan membuat lubang. Saya punya alat ini, tapi kalau di rumah Papa Mama tidak ada, bisa menggunakan apa saja. Tujuannya adalah untuk memasukkan tali atau pita. Setelah itu, kita akan berikan tali supaya ini bisa digantung di leher anak-anak kita. Kita akan berikan kepada mereka ketika mereka melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Papa Mama bisa memberikannya beberapa. Misalnya hari ini anak-anak kita taat. Papa Mama bisa berikan ini kepada mereka. Cukup satu tali saja, tapi medalinya ininya dibuat banyak. Dan kita tulis di sini. Misalnya namanya anak kita adalah Matias. Matias pemenang. Lalu di sini tulisnya apa? Taat misalnya. Taat. Atau kita bisa tulis yang lain. Apa yang dia lakukan. Baik, setelah itu Papa Mama. Nah, kita bisa kalungkan ke leher anak-anak kita. Mungkin hari ini dia tidak hanya taat, tapi dia dengar-dengaran. Dia tidak marah, tidak ngambek. Nah, ininya bisa ditulis diganti. Papa Mama jadi bisa buat ini beberapa. Sehingga medali ini bisa dia pakai atau dia gantung di mejanya dia, di tempat tidur, mengingatkan dia bahwa dia harus menang terhadap godaan. Papa Mama, mari kita lakukan, kita buat ini supaya menjadi pengingat buat mereka. Papa Mama, setelah Papa Mama buat ini bersama dengan anak-anak, dengan hiasan yang lainnya, jangan lupa ini dikalungkan ke mereka, lalu difoto dengan mereka, dengan anak-anak kita. Lalu kemudian kirimkan fotonya ke nomor WhatsApp di bawah ini. Jangan lupa tuliskan nama, asal gereja, dan daerah mana. Baik Papa Mama, kami tunggu kreativitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Hai Kingdom Kids, Kailin, hasil kreativitas Kingdom Kids minggu lalu keren banget loh. Oh iya nggak Silvi? Iya dong Kailin mau lihat? Mau dong. Aku juga penasaran, kalau gitu langsung aja ya kita lihat, ini dia hasil kreativitasnya. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Wow, pasti adik-adik yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik tadi memperhatikan firman Tuhan ya. Wah, Kak Yosua senang sekali. Terima kasih ya adik-adik sudah ikut ibadah Kingdom Kids minggu ini. Sebelum kita menyelesaikan ibadah kita minggu ini, Kak Yosua mau ajak adik-adik untuk berdoa sekali lagi. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih sekali lagi buat firman Tuhan yang Tuhan berikan buat kami. Kami percaya dengan pimpinan Roh Kudus, kami semua boleh melaksanakan firman Tuhan. Thank you Jesus, I love you. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa
dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kak Yosua sapa ya sekali lagi. Kingdom Kids, yes. Kingdom Kids, Kingdom Kids, yes I am. Dadah.